Halo Prosquad, kali ini kita akan belajar tentang function pada JavaScript ya. Jadi, function ini apa? Function merupakan suatu blok dari kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Nah, contoh di sini kita memiliki function yang namanya greet ya, artinya menyapa, dan isinya itu adalah console log hello world. Jadi dia akan eh, memasukkan ke konsol kata hello world. Dan function ini bisa dipanggil berkali-kali dalam suatu program. Jadi kalau kita panggil functionnya dengan menggunakan nama function diikuti dengan kurung bulat, maka si hello world ini akan terpanggil juga. Itu akan masuk ke dalam konsol. Dan function akan dijalankan ketika sesuatu memanggil function tersebut. Jadi kalau kita cuma buat functionnya aja, kagak dipanggil, maka nggak akan terjadi apa-apa. Nah, mari kita coba praktekkan. Jadi saya bakal membuka folder belajarnya saya di dokumen belajar dan kita coba buat folder baru namanya JS function mungkin ya. Dan di sini kita buat kita buka VS Code dan di dalam VS Code-nya kita buat file baru namanya index.html dan di sini kita ketik struktur dasarnya HTML, ada body dan mungkin satu belajar function. Lalu kita buat text script dan dalam script kita tulis functionnya kita. Misal saya punya function namanya greet ya, jadi menyapa. Dan di dalam greet kalau tadi pakai console log, misal saya pakai alert. Alert, hai dunia. Kalau saya save dan saya buka file ini di browser saya 2 kali, nah nggak akan terjadi apa-apa ya, jadi alertnya nggak akan terpanggil. Nah, cara buat manggil alertnya gimana? Adalah dengan memanggil functionnya. Jadi ketik nama function, diikuti dengan kurung bulat. Kalau kita save dan kita refresh, maka akan ada tulisan hai dunia. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk sintaks function ini sendiri, ketika kita membuat function, itu bisa dimulai dengan kata function ya, keyword function, diikuti dengan namanya. Jadi nama functionnya apa, lalu diikuti dengan kurung bulat. Nah, di dalam kurung bulat ini kita bisa memasukkan parameter ya, yang dipisah menggunakan tanda koma. Parameter ini apa? Parameter ini anggap aja opsi-opsi yang bisa kita atur ketika memanggil function. Itu jadi eh, hasilnya tuh akan berbeda tergantung opsi yang kita masukkan. Nanti kita pelajari. Lalu untuk kode yang akan dieksekusi ketika function ini dipanggil, itu ditulis di dalam kurung kurawal. Ya, jadi di dalam kurung kurawal ini adalah kode yang akan dieksekusi ketika function tersebut dipanggil. Nah, sekarang kita coba pakai parameter deh. Kalau tadi di sini saya pakai hai dunia ya, atau jangan pakai alert deh, pakai console log aja. Jadi kita pakai console log hai dunia. Kemudian saya buka di inspect elemen di bagian konsol dan di refresh. Nah, lihat ya hai dunia di sini ya. Kalau fungsinya saya panggil 2 kali seperti ini, greet, maka hai dunianya akan muncul 2 kali ya, di sini tanda 2. Tapi gimana ya? Kalau pakai dokumen write, save dan refresh. Nah, lihat akan muncul hai dunia 2 kali. Nah, bagaimana caranya kalau setiap pemanggilan function saya mau pesannya itu beda-beda? Nah, saya bisa menggunakan parameter. Mungkin greet tapi ada parameter pesan. Dan parameter pesan ini anggap aja sebagai variabel ya, yang isinya itu tergantung pemanggilan functionnya. Si parameter pesan ini saya masukkan ke dalam dokumen write. Jadi yang kita write adalah si pesannya. Nah, pesannya ini apa? Nah, tergantung apa yang kita isi di kurung bulat saat fungsinya dipanggil. Misal oke lah yang pertama masih hai dunia, tapi yang kedua mungkin bahasa Inggris. Hello world. Seperti ini. Kalau saya save dan kita coba refresh, nah lihat pemanggilan pertama hai dunia, pemanggilan kedua hasilnya adalah hello world. Seperti itu ya. Jadi itu yang disebut dengan parameter. Dia bisa di custom gitu, apa sih yang function ini nanti bakal terima.
Nah, sehingga dengan satu function hasilnya bisa berbeda-beda. Nah, selanjutnya untuk pemanggilan function ada beberapa cara ya. Cara yang pertama melalui script yang sudah kita contohkan di sini, jadi melalui script. Cara kedua adalah melalui sebuah event. Jadi function tersebut akan terpanggil ketika terjadi suatu event. Event salah satu contohnya adalah on click ya, ketika sesuatu diklik. Nah, misal si H1 ini saya enter dulu biar bersih. Si H1 ketika H1-nya diklik, saya mau si H1-nya memanggil function greet juga. Greet dalam kurung. Seperti ini. Saya refresh. Ketika H1-nya saya panggil, oh sorry. Greet-nya harus pakai pesan ya. Misal, hai H1. Jadi pakai hai H1, refresh. Nah, ketika H1-nya saya klik, lihat, dia akan mengganti seluruh dokumen dengan hai H1. Seperti itu. Klik, nah dia jadi hai H1. Nah, gitu ya, itu cara kedua. Jadi bisa melalui script-nya langsung atau melalui on-click seperti ini. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan function return ya. Jadi ketika JavaScript itu mencapai sebuah kata return, si fungsinya bakal berhenti dieksekusi. Nah, return value ini akan dikembalikan ke si pemanggil function tersebut. Contohnya mungkin ini deh, kita buat function seperti ini ya, jadi ada function perkalian atau penjumlahan lah yang lebih mudah. Kalau yang sekarang kan isi function kita langsung kita dokumen write ya. Coba kita ubah sistemnya. Ini saya kembalikan jadi belajar function biasa. Dan ini mungkin dihapus saja dulu. Kita coba buat function penjumlahan. Seperti ini ya. Dan dia menerima parameter angka 1 dan angka 2. Nah, lalu saya buat variabel namanya variabel hasil, yang isi hasilnya adalah angka 1 ditambah angka 2. Nah, kemudian saya nggak akan nge-console log. Jadi kita nggak akan nge-console log hasilnya seperti ini, tapi kita bakal return hasil. Nah, return ini maksudnya apa sih? Nah, return ini dia akan mengembalikan nilai apapun yang ada di return itu kepada si pemanggil function. Jadi misal, di bawah sini saya buat let lagi. Misal, coba 1. Di dalam coba 1 isinya adalah function penjumlahan. Penjumlahan 1,1. Jadinya 1 tambah 1 ya. Ya, kayak gini. Nanti angka satunya akan masuk ke sini, ke angka 1, kemudian nomor 1 yang kedua akan masuk ke angka 2. 1 tambah 1 sama dengan 2 kan? Nanti isinya akan jadi nomor 2 dan nomor 2 yang akan di-return. Nah, return-nya kemana? Return ke si pemanggil function tersebut. Sehingga hasil dari penjumlahan ini adalah 2 kan ya? Nah, kalau misal saya coba untuk dokumen write si coba 1 ini. Dokumen write coba 1. Kita save dan kita coba refresh. Nah, lihat hasilnya menjadi 2. Kok bisa? Karena si penjumlahan ini dia itu isinya adalah hasil dari return si function tersebut. 1 tambah 1 hasilnya 2 dan si coba 1 isinya menjadi angka 2. Nah, kalau misal itu coba 1, kalau coba 2, misal coba 2 misal saya mau 20 tambah 300 misal. Oh, enggak. 30 tambah 70. 33 tambah 77. Nah, 33 tambah 77. Dan kita coba lihat hasil dari si coba 2 ya. Save, refresh. Nah, hasilnya 110, bukan 100 ya.
Nah, seperti itu ya. Jadi, apapun yang di-return dari function ini, itu akan kembali ke si pemanggil. Kebetulan si pemanggilnya adalah si coba 2 gitu. Itu gunanya return. Dan apapun yang ada di setelah return, jadi misal saya coba, buat apa ya, alert di sini, alert, "Hai dunia." Nah, alertnya ini nggak akan terpanggil gitu, karena udah kepotong duluan sama si return. Nggak boleh ada kode di bawahnya return lagi. Kalau saya save dan kita refresh, nah lihat nggak ada alert, nggak ada error, tapi alertnya nggak kepanggil. Karena dia ditaruh di atas, sorry, di bawah return, gitu. Jadi return ini merupakan hasil akhir dari sebuah function. Hasil akhirnya bakal dikemanain? Ke si pemanggilnya, seperti itu. Nah, kurang lebih itu sedikit materi tentang function. Mungkin saya akhiri dengan kenapa kita pakai function, karena dengan function kita bisa memakai ulang kode yang udah kita buat ya. Jadi, bisa dipakai banyak kali. Kalau teman-teman lihat, di sini saya coba ngetik penjumlahan 1 tambah 1, mungkin operasi di dalamnya masih simpel ya, tapi kalau misal anggap aja function hitung luas lingkaran, atau hitung mungkin bangun ruangnya trapesium, nah yang seperti itu atau prisma, nah kan rumusnya ribet tuh. Daripada kita ngetik rumus ribet setiap variabel, kenapa enggak kita masukin ke dalam function dan cuma ngetik function itu dan, masukin ininya, parameter yang dibutuhin, gitu. Nah, itu gunanya function. Kemudian yang kedua, dengan kode yang sama kita bisa, eee, memproduksi hasil yang berbeda. Seperti yang teman-teman lihat, saya cuma pakai satu function penjumlahan, tapi setiap saya pakai hasilnya itu bakal beda. Penjumlahan satu, ya dia jadinya angka 2 kan, 1 tambah 1. Penjumlahan yang kedua jadinya 110. Tuh, dengan satu baris function aja. Nah, kurang lebih itu gunanya function ya. Dan ya, paling itu untuk materi function-nya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.